Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rafian Sartono. You can call me Rafian. My name is 2019 triple 1111005. Okay, today I would like to explain about how to create RPP or in language Indonesia rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, yang pertama yakni kita harus mengetahui dulu mengapa kita membuat sebuah RPP atau menyusun sebuah RPP gitu. Jadi untuk orang yang mengajar peserta didik nanti kelak gitu, atau mungkin teman-teman sekarang lagi mengajar di suatu instansi gitu, yang pasti sebelum kita melakukan pembelajaran itu terdapat RPP, yakni rencana pelaksana pembelajaran. Mau kita bawakan apa antara ketika pembelajaran itu tadi. Jadi kalau kita los-losan tidak pakai RPP, ya kita bingung. Kita ini berpatokan sama buku yang mana, metode yang mana, cara pengajarannya gimana, terus medianya gimana. Jadi sebelum melakukan pengajaran kepada peserta didik, yakni alangkah baiknya kita membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam RPP tersebut. Yang pertama yakni mencantumkan identitas. Jadi identitas itu terdiri dari nama sekolah, teman-teman ngajarnya ini kelas berapa, semester berapa, standar kompetensi dasarnya, indikator, dan alokasi waktu. Jadi yang perlu diperhatikan, RPP boleh disusun untuk satu kompetensi dasar. Jadi pada setiap semester itu berbeda. Kayak semester 1 kompetensi dasarnya seperti ini, kompetensi dasar semester 2-nya berbeda dengan semester 1. Terus yang selanjutnya yakni standar kompetensi dasar, dan indikator dikutip dari silabus dan merupakan suatu alur pikir yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jadi standar kompetensi dasar dan indikator ini saling beriringan dan sangat membutuhkan satu sama lain gitu. Dan yang selanjutnya yakni ciri perilaku, atau di dalamnya itu terdapat gambaran bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar, kayak goalnya gitu. Goalnya teman-teman kalau semisal pada RPP ini kita tulis, kalau saya mengajar grammar kepada peserta didik bertujuan agar teman-teman peserta didik ini paham terkait grammar seperti simple tense, terus simple past, seperti itu. Jadi ada goalnya gitu. Terus yang selanjutnya, penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ketika guru menerangkan itu juga melihat gitu peserta didiknya. Jadi gak hanya mengajar, tapi peserta didiknya ini paham apa enggak, harusnya ditanya gitu. Ya meskipun teman-teman peserta didik ini kalau ditanya paham enggak, paham, terus ketika kita melontarkan pertanyaan malah tidak bisa jawab gitu. Jadi sebagai pengajar kita harus paham gitu. Kita harus bisa menilai gitu dari perilaku sehari-hari yang ada di kelas ketika kita ngajar. Yang selanjutnya yakni dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan kondisi daerah. Jadi di setiap daerah yang pasti kan berbeda-beda kurikulum, ya nggak daerah saja sih, ya setiap sekolahan juga berbeda-beda kurikulumnya gitu. Ada juga yang pakai K13, ya meskipun ada yang sama, kayak dari Kemendikbud mengeluarkan kurikulum K13 gitu. Namun terkadang ada beberapa sekolah gitu yang malah menyimpang itu, nggak ikut ajaran seperti apa yang dikatakan dari Kemendikbud, malah pakai
kurikulum 2019 gitu. Ya mungkin ada maksud tersendiri gitu. Dan yang poin kedua yakni merumuskan tujuan pembelajaran. Outputnya hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, kegiatan pembelajaran tanda kutip mendapat informasi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Maka tujuan pembelajaran tersebut boleh salah satu atau keseluruhan tujuan pembelajaran. Misalnya peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme peredaran darah pada manusia, menyebutkan bagian-bagian jantung, merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman sekelasnya. Yang keempat, mengulang kembali informasi tentang peredaran darah yang telah disampaikan oleh guru. Bila pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, dan ada baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan, sehingga tiap pertemuan dapat memberikan hasil. Jadi yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran kayak yang saya sebutkan itu tadi, ada goal ketika kita mengajar gitu, kayak yang sebelumnya gitu, yang saya jelaskan tadi, ada goalnya ini mau dibawa kemana, pembelajaran yang ingin kita sampaikan ke peserta didik ini mau dibawa kemana gitu ya, harus tahu. Yang selanjutnya, poin ketiga, menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penerapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Contoh indikatornya seperti peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri kehidupan materi pembelajarannya, terus ciri-ciri kehidupannya kayak nutrisi, bergerak, berproduksi, transportasi, regulasi, iritabilitas, bernafas, dan ekspresi. Dan poin yang keempat, yakni menentukan metode pembelajaran. Metode ini dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Karena itu, pada bagian ini, dalam satu kegiatan pembelajaran peserta didik, pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya pendekatan proses, kontekstual, pembelajaran langsung, misalnya lewat, dan sebagainya. Yang selanjutnya, metode yang digunakan, misalnya metode dari pendekatan pembelajaran yang tadi saya jelaskan gitu. Misalnya ceramah, inquiry, observasi, tanya jawab, cooperative learning, e-learning, dan sebagainya. Berhubung kita ini sekarang lagi pandemi, ya mungkin cara metode pendekatannya ya lewat e-learning, memberikan tugas-tugas, dan ada benefit gitu, ada benefit balik ketika kita mengerjakan tugas. Ada kayak misal ada yang salah gitu, terkadang kan ketika kita ada yang salah gitu ndak ada koreksi, yang peduli gimana sih. Jadi sebagai pengajar kita harus memberikan benefit untuk peserta didik ini agar tahu kesalahannya di mana gitu, agar kedepannya itu bisa membuka pikiran, ternyata jawabannya gini. Jadi lebih jelas gitu. Poin yang kelima, yakni menetapkan kegiatan pembelajaran. Jadi langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Seperti kegiatan pendahuluan, yakni 10% dari total alokasi waktu. Dalam kegiatan pendahuluan, guru seperti menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, seperti doa dulu sebelum memulai pembelajaran, dan mengucap salam. Yang selanjutnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Jadi sebelum materi yang baru ini kita refresh otak dulu ke peserta didik ini. Kita rewind kembali ke materi selanjutnya, kayak seperti kayak tanya jawab gitu. Teman-teman paham enggak? Seberapa paham sih teman-teman ini terkait pembelajaran yang telah disampaikan kemarin gitu, sebelum beranjak ke materi yang selanjutnya. Yang selanjutnya yakni menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang D, yang terakhir, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Dan poin yang keenam, memilih sumber belajar. Nah, ini yang terpenting sekali. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya sumber belajar dalam silabus dituliskan, buku referensi dalam RPP harus dijadikan bahan ajar yang sebenarnya.
Jadi seperti teman-teman ada suatu bahan ajar gitu. Jadi bahannya ini mau menggunakan media seperti apa, itu harus jelas ketika kita membuat RPP itu. Kalau semisal ketika kita mau menerangkan terkait bab reproduksi, yang pasti media yang digunakan yakni seperti mainan apa ya, kayak alat-alat kedokteran gitu, untuk memperjelas media yang akan disampaikan itu tadi, memperjelas oh ini tak fisik aslinya, gak hanya ketika kita menjelaskan bla 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 fisik aslinya ini mana, malah kita hanya bayang-bayang aja. Yang selanjutnya yang terakhir ya, menentukan penilaian. Jadi yang pasti dalam RPP poin terakhirnya yakni penilaian terhadap peserta didik ini tadi. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai yang berisi rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian dalam artian seperti daftar hadir, kehadiran siswa ini berapa persen, terus aktif di kelas, sering tanya, sering menjawab ketika guru melontarkan pertanyaan, dan itu menjadi nilai plus. Dan kita sebagai pengajar di kelas, kita harus mempunyai apa ya, list-listan nilai gitu, 30%, pokok totalnya itu 100% gitu. Dan yang terpenting dari itu semua yakni tugas memiliki poin yang sangat besar, atau apalagi ditambah dengan aktif di kelas. Ya mungkin itu saja sih penjelasan langkah-langkah penyusunan RPP sebelum kita mengajar kepada peserta didik. Waduh, ya mungkin itu saja sih dari saya. Mohon maaf apabila salah kata, salah belibet, salah kalimat. Bila bisa bilil haq, wastabirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.